Tarekat atau thariqah secara harfiah berarti jalan. Dalam istilah tasawuf, sebagaimana tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tarekat berarti jalan menuju kebenaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan tarekat secara istilah sebagai cara atau aturan hidup dalam konteks keagamaan atau ilmu tentang hati. Tarekat juga diartikan sebagai persekutuan para penuntut ilmu tasawuf. Dalam Khazanah Islam, kita mengenal mursyid sebagai guru tarekat dan murid sebagai pengikut ajaran tarekat tersebut. Sebuah tarekat memiliki mata rantai keguruan atau sanad yang tersambung hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, tarekat memperoleh legitimasi syar'i yang diakui secara syariat. Dilansir NU Online, tarekat diumpamakan sebagai sebuah bangunan. Tarekat memiliki fondasi dan pilar atau tiang. Dengan fondasi dan tiang tersebut, tarekat memiliki pijakan dan penyangga elemen bangunan tersebut. Imam Asy-Syaroni, pengikut tarekat Syadziliyah, menyebutkan tiang tarekat dalam dua bukunya, yaitu Al-Minah As-Saniyah dan Al-Anwarul Qudsiyah fi Bayani Qawaidis Syufiyah. Artinya, pilar-pilar tarekat terdiri atas 4 hal: lapar, uslah, terjaga, dan sedikit bicara. Pengurangan porsi dan intensitas konsumsi, pengurangan perjumpaan dengan orang lain, pengurangan waktu tidur, dan pengurangan bicara sebagai upaya pengendalian diri merupakan pilar dari bangunan tarekat dalam Islam. Tanpa 4 pilar ini, bangunan tarekat akan rapuh. Fondasi utama tarekat adalah sikap zuhud. Sikap zuhud ini menjadi landasan utama bagi keseluruhan elemen bangunan tarekat, di mana mursyid dan murid menjalani kehidupan asketis, jujur, sederhana, dan rela berkorban. Sayyid Ahmad Arifai mengatakan, batu landasan yang harus diletakkan oleh seorang murid sejati dalam menjalani laku tarekat adalah sikap zuhud terhadap dunia. Barang siapa yang tidak zuhud terhadap dunia, niscaya bangunan setelahnya tidak akan berdiri. Murid yang menjalani laku suluk mengisi perjalanan spiritualnya dengan wirid atau aurat. Laksana di dalam ruangan, wirid atau aurat adalah lampu penerang bagi ruang batin murid. Keterangan di atas disebutkan oleh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syadho dalam Kifayatul Atqiyah. Artinya, sebagian ketetapan yang telah diketahui bahwa seorang murid tidak boleh tidak harus melakukan zikir dan wirid yang senantiasa dilaksanakan, karena zikir itu laksana lentera di tangan yang dipakai untuk menerangi. Tingkat kejernihan di hati seseorang bergantung seberapa besar zikir dan wirid. Adapun zikir menempati kedudukan yang cukup penting sebagai wirid di kalangan komunitas tarekat. Setiap komunitas tarekat memilih dan menempuh suluk yang berbeda-beda yang menjadi penyambung mereka kepada Allah. Sebagian tarekat menempuh suluk dengan mengajarkan ibadah dan kebaikan kepada masyarakat. Sebagian lagi memperbanyak wirid, yaitu ibadah sholat, puasa, membaca Al-Quran, atau tasbih. Hukum pindah tarekat dari satu ke lainnya. Syekh Amin Al-Kurdi mengatakan dalam kitab Tanwir Al-Qulub. Dijelaskan bahwa adab yang pertama dan utama adalah memuliakan mursyid lahir dan batin juga setia kepadanya. Murid harus memuliakan dan mengagungkan guru mursyidnya lahir dan batin, dengan meyakini bahwa keberhasilan maksud dan tujuannya ada di bawah bimbingan gurunya. Ketika pandangan atau keyakinan murid tertuju kepada guru yang lain, maka ia akan terhalangi dari guru mursyidnya dan tertutup baginya untuk mendapatkan al-faid atau pancaran bimbingan. Di Indonesia, terdapat banyak sekali ajaran tarekat yang dianut dan diamalkan oleh masyarakat. Umumnya dalam mengamalkan tarekat, mereka akan setia dan hanya mengikuti satu guru mursyid saja. Namun, ada juga beberapa orang yang berpindah-pindah dari satu tarekat ke tarekat lain karena beberapa alasan. Jumlah tarekat memang sangat banyak, tetapi kaum sufi mengelompoknya menjadi 2, yaitu tarekat mutabaroh dan tarekat ghairu mutabaroh. Untuk menghindari penyimpangan dalam ajarannya, para ulama sufi meletakkan dasar-dasar tasawuf sesuai dengan hitoh ahlus sunnah wal jamaah. Syekh Muhammad Amin Kurdi menjelaskan bahwa seorang murid harus mencari guru mursyid yang telah mendapatkan izin dari gurunya untuk melakukan baiat dan membimbing murid dalam menjalankan tarekat. Dalam referensinya, Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa berpindah-pindah tarekat atau memiliki banyak guru tarekat itu ada 2 macam. Pertama, bagi orang yang ingin sekedar bertabaruk atau mencari keberkahan. Hal ini tentu tidak bermasalah dan hukumnya diperbolehkan. Kedua, bagi orang yang masih dalam tahap tarbiyah, yakni masih pemula dan butuh bimbingan dalam beramal, maka jika ia telah menemukan guru yang tepat dan dapat membimbingnya, wajib baginya untuk fokus kepada satu guru tersebut dan haram berpindah-pindah, meskipun ia merasa ada guru lain yang lebih sempurna. Lebih lanjut Ibnu Hajar menjelaskan, ada 2 tingkatan guru yang tepat dalam tarekat sehingga tidak boleh ditinggalkan. Pertama, orang yang haliyahnya dapat mendorong murid untuk menjalankan tarekat. Jika murid menemukan guru mursyid yang seperti ini, maka ia harus tunduk atas bimbingannya dan mengikuti semua arahannya baik perintah maupun larangan. Ibarat orang mati yang diam tunduk di hadapan orang yang memandikannya.
Kedua, jika seorang murid tidak dapat menemukan guru seperti tingkatan pertama, maka ia harus mencari guru tarekat yang paling waro, dan memahami secara mendalam aturan-aturan syariat dan hakikat. Jika murid telah mendapatkan guru seperti ini, ia juga harus tunduk atas bimbingannya. Ibnu Hajar menyatakan, barang siapa telah mendapatkan guru mursyid sesuai kriteria yang pertama atau kedua, maka haram baginya menurut para ulama untuk meninggalkan mursyid tersebut dan beralih ke mursyid yang lain, meskipun ia merasa ada guru lain yang lebih sempurna. Konteks memilih orang yang paling arif, paling alim, paling waro, paling tepat atau maslahat itu pada tahap awal, tetapi setelah seorang murid masuk dalam bimbingan orang yang arif yang ahli, maka tidak ada keringanan baginya untuk meninggalkannya, bahkan untuk berpindah pada guru yang kedua. Pernyataan Ibnu Hajar di atas, merupakan bentuk adab bagi seorang murid agar tunduk atas bimbingan seorang guru mursyid dan tidak meragukannya. Seorang murid harus meyakini gurunya adalah orang yang paling tepat untuk membimbingnya. Sedangkan hukum berpindah tarekat itu sendiri, telah dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Az-Zuhdi bahwa, hukumnya diperbolehkan berpindah dari satu tarekat ke tarekat yang lain, dengan syarat mampu menjalankan ajarannya dan dapat istiqomah menjalankan adabnya. Hukum boleh ini, disamakan dengan hukum bolehnya berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain selama tidak terjadi talfik, yakni menggabungkan dua pendapat sehingga memunculkan hukum ketiga yang tidak dibenarkan oleh semua mazhab. Berdasarkan kajian referensi di atas dapat ditarik kesimpulan, pada dasarnya hukum berpindah dari satu tarekat ke tarekat lain, hukumnya diperbolehkan dengan syarat, mampu untuk istiqomah mengamalkan ajaran tarekatnya. Namun menurut Ibnu Hajar, jika seorang murid yang masih membutuhkan bimbingan telah mendapatkan guru tarekat yang tepat, maka haram baginya untuk berpindah ke guru tarekat lain, meskipun ia merasa guru yang lain lebih sempurna. Wallahu alam.